Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Ilza Majidah dari kelas 3D Agribisnis dengan NIM 36174131109. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester dengan mata kuliah penanganan hasil limbah pertanian. Berikut soal-soalnya. Menjawab yang nomor 1. Untuk yang nomor 1 itu pengertian dari rating, reduce, reuse, road, recycle, responsible, dan disposal. Oke, untuk rating, yakni memikirkan kembali, yaitu apa yang kita beli dan apa yang kita punya barang itu akan menjadi sampah atau hanya menjadi simpanan yang mendulang debu di rumah. Jadi kita harus berpikir barang apa yang kita beli dan barang ini akan menjadi limbah atau tidak. Kemudian yang kedua, reduce, yaitu kurangi pemakaian. Maksudnya itu kurangi pemakaian, kita harus memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang agar tidak menghasilkan sampah dengan jumlah yang besar. Untuk selanjutnya, reuse, maksudnya itu pemakaian kembali, yaitu kita bisa menggunakan benda dengan yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang kali, seperti misalnya kita ngelap apapun, itu biasanya kita ngelap wajah dengan tisu, itu dapat kita ganti dengan sapu tangan. Kemudian yang keempat, rot atau pembusukan. Maksudnya di sini jika kita memiliki barang atau sisa makanan, kita harus dapat memanfaatkan itu dengan barang yang kita belanjakan tadi memiliki manfaat, hanya dengan kita cukup membuat dengan menggunakan bahan itu tadi, membuat kompos dari material tersebut. Kemudian yang kelima, recycle atau mendaur ulang. Setiap barang yang kita beli itu kita harus dapat mendaur ulang. Jika bisa itu mendaur ulangnya itu seperti barang yang sudah tidak terpakai, misalkan seperti timba bocor itu sudah tidak bisa digunakan, kita bisa menggunakannya itu untuk pot tanaman. Kemudian yang keenam, responsible atau tanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan atas barang yang kita miliki akan menghasilkan limbah atau tidak. Kemudian disposal yang terakhir, yaitu berhubungan dengan pembuangan akhir atau wadah pembuangan dari galian atau limbah kimia. Yang pertama, pengorganisasian keperluan untuk produksi bersih. Langkah kedua yakni perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian dilanjutkan fase pra-pengkajian, fase pengkajian dan analisis studi kelayakan, serta implementasi dan kesinambungan. Keempatnya, berkesinambungan program produksi bersih. Kemudian yang terakhir yakni hasil pengkajian. Pembentukan tim penerapan produksi bersih merupakan dari perencanaan kegiatan, kemudian bertugas mencari peluang dan bertanggung jawab dalam penerapan produksi. Persyaratan anggota tim antara lain berpengalaman dan mengetahui kualifikasi proses industri, berpengalaman dalam penerapan dan pelaksanaan produksi bersih, kemudian mengetahui perkembangan produksi dan limbah, mengenal anggota tim, dan lainnya. Langkah selanjutnya yakni penetapan tujuan dan lingkup program penerapan produksi bersih. Proses penerapan produksi bersih harus ditetapkan, dapat diukur keberhasilan penerapan produksi bersih. Syarat bagi keberhasilan disetujui oleh semua pihak, fleksibel, dapat diukur, program yang dibuat terarah sesuai dengan komitmen awal, dapat dilakukan dengan metode yang ada. Kemudian mengidentifikasi sumber pencemar dengan tujuan limbah, mengkaji tentang sebab terjadinya, kemudian kegiatan yang dilakukan,
yakni mencatat semua masalah yang berkenaan dengan limbah, mengidentifikasi penyebab pencemaran atau masalah, menentukan penyebab utama pencemar. Selanjutnya adalah fase pengkajian. Fase pengkajian ini bertujuan sebagai mengkaji kegiatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan pengumpulan informasi yang terperinci mengenai sumber pencemar, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang untuk mengurangi pencemar. Selanjutnya fase pengkaji, yakni pengkajian produksi bersih yang baik itu meliputi menyajikan semua informasi yang tersedia pada unit operasi, bahan baku, produk, air, dan penggunaan energi. Kemudian menjelaskan sumber kuantitas dan jenis limbah yang timbul. Kemudian mengidentifikasi di mana terjadinya proses inefisiensi dan wilayah yang terdapat kesalahan dalam manajemen. Selanjutnya dari fase pengkajian, yakni pengkajian produksi bersih yang baik itu meliputi mengidentifikasi efektivitas kerusakan lingkungan, mengidentifikasi di mana opsi produksi bersih dapat diterapkan dan menghitung jumlah biayanya. Kemudian yang terakhir, menentukan prioritas opsi produksi bersih yang telah diidentifikasi. Selanjutnya analisis kelayakan. Analisis kelayakan ini ada 3, yakni kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan implementasi. Yang pertama, untuk kelayakan teknik, prosesnya kesesuaian prosedur operasi dan produksi dengan kondisi yang ada untuk meningkatkan efisiensi proses. Kemudian peralatannya itu ketersediaan tempat, perawatan mesin. Untuk selanjutnya dari kelayakan teknik yaitu ada tenaga kerja dan bahan. Untuk tenaga kerja, sistem yang aman bagi pekerja, tersedianya sumber daya manusia. Untuk bahannya sendiri, kualitas produk dapat dipertahankan, kemudian kapasitas utilitas tersedia, efisiensi dalam penggunaan bahan. Selanjutnya, yakni kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi ini bertujuan untuk menentukan apakah program produksi bersih dapat terus dilanjutkan atau tidak. Menggunakan metode standar yang sudah biasa digunakan dalam perhitungan keuangan. Ada Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio, Net BC, kemudian yang keempat Payback Period, PBP, dan Break Even Point atau BEP. Untuk kemudian yang selanjutnya yakni implementasi justifikasinya itu justifikasi proyeknya sesuai dengan sistem yang diterapkan perusahaan, kemudian pelaksanaan produksi bersihnya, modifikasi teknologi dilakukan melalui tahapan proyek perencanaan, desain pengadaan instalasi, commissioning, dan operasi. Untuk selanjutnya dari implementasi itu evaluasi kerja produksi bersih yang sudah ditetapkan harus dipantau, dievaluasi, dikaji, dan kemudian efektivitasnya. Untuk pengulangan proses ini menghasilkan kondisi optimal dan peningkatan manfaat dalam berbagai aspek. Kemudian ada tahap penilaian produksi bersih, yakni yang pertama itu ada pengkajian produksi bersih tahap 1 atau persiapan, yaitu quick scan. Kemudian itu yang kedua ada pengkajian produksi bersih tahap 2 atau kesetimbangan massa. Kemudian yang ketiga pengkajian produksi bersih atau sintesis. Untuk selanjutnya itu implementasi, pengenalan tahapan produksi bersih. Kemudian yang terakhir kesinambungan produksi bersih. Dari ketiga itu analisis efektivitas harus aktual atau status targetnya.
Untuk yang kemudian quick scan produksi bersih. Quick scan produksi bersih ini tujuan utamanya itu untuk menjawab pertanyaan seberapa besarnya sih biaya produksi, pengaruh lingkungan yang utama, masalah material atau pemanfaatan energi, kemudian permasalahan limbah, aliran limbah cair atau sumber energi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari aplikasi teknologi yang diterapkan, potensi untuk meningkatkan ekoefisiensi dan efisiensi biaya. Dan juga untuk menjawab persyaratan internal untuk pelaksanaan penilaian produksi bersih dan juga ukuran yang diterapkan. Kemudian selanjutnya prosedur quick scan. Langkah-langkah yang direkomendasikan dari prosedur quick scan ini adalah persiapan, pengadaan informasi dari sektor industri dan pengumpulan data dari pengalaman sektor spesifik CP. Kemudian pelaksanaan quick scan perusahaan, yakni dengan wawancara dan tur fasilitas dengan para manajer produksi atau yang bertanggung jawab menentukan informasi penting yang menggunakan checklist. Selanjutnya, langkah-langkah yang direkomendasikan itu adalah evaluasi data, ringkasan dari proses operasi, kemudian laporan ringkas, yakni penilaian dari potensi produksi bersih. Selanjutnya, checklist pelaksanaan quick scan, yakni adalah checklist 1, informasi dari perusahaan, checklist 2, kebijakan lingkungan, 3, penilaian area produksi untuk peningkatan oleh perusahaan, kemudian yang keempat, manajemen energi, checklist yang kelima, perlindungan bahaya atau resiko kerusakan, kemudian yang keenam, pencegahan kecelakaan dan keselamatan industri, yang ketujuh, penanganan material, dan yang kedelapan, pengangkutan. Checklist yang kesembilan adalah statistik produksi, rata-rata konsumsi bahan mentah dan pelengkap dan volume limbah utama. Kemudian data yang disediakan merupakan indikator penting untuk perbandingan dengan perusahaan lain. Selanjutnya yakni evaluasi data. Evaluasi data ini dievaluasi dalam bentuk semi kuantitatif berdasarkan orang yang melaksanakan quick scan. Kemudian untuk memperkirakan potensi CP, yaitu yang harus diperhatikan, perkiraan itu harus lebih dapat dimengerti, dapat direkomendasikan untuk menambah komentar dalam lembar kerja. Langkah yang terakhir yakni laporan ringkas. Isi dari laporan ringkas yakni pendahuluan, prosedur, deskripsi perusahaan, deskripsi proses, evaluasi data, dan diskusi hasil. Kemudian untuk pendahuluannya itu uraian singkat mengenai status proyek, informasi umum dan tujuan dari quick scan. Kemudian prosedurnya di sini tempat dan tanggal dari quick scan tersebut, orang yang melaksanakan, kemudian prosedur yang diikuti selama quick scan. Deskripsi perusahaan, informasi dari perusahaan, nama, jumlah karyawan, departemen, figur pendapatan, dan produk. Kemudian sini ada evaluasi data. Evaluasi data uraian dari proses untuk evaluasi data yang referensi ke matriks potensi. Kemudian diskusi hasil. Diskusi hasil meringkas diskusi dari area proses yang paling penting dengan potensi CP terbesar dan direkomendasikan dengan proses yang dipilih untuk analisis yang lebih detail. Itu merupakan metodologi dari metodologi audit produksi bersih. Jawaban nomor 3, langkah untuk pengendalian limbah UMKM, yang sebagian besar UMKM ini mendominasi perekonomian Indonesia. Hal itu menghasilkan banyak limbah yang UMKM itu abaikan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan
Ini dengan memberikan pengertian kepada UMKM itu tentang bahayanya limbah yang mereka hasilkan itu dapat merusak lingkungan. Kemudian langkah selanjutnya memberikan penyuluhan dan solusi dengan mendaur ulang limbah dengan cara yang mudah, yakni dengan menjadikan kompos untuk limbah makanan atau sayuran atau buah-buahan. Kemudian untuk limbah seperti plastik, karton, dan lain sebagainya itu kita memberikan kursus secara gratis untuk menjadikan limbah-limbah tersebut sebagai kerajinan yang nantinya juga menghasilkan uang bagi UMKM tersebut. Itu merupakan langkah untuk pengendalian limbah UMKM yang sering diabaikan oleh UMKM tersebut. Terima kasih, itu jawaban dari ketiga soal ujian akhir semester penanganan hasil limbah pertanian.